Kalau Bible itu disebut sebagai kitab suci, tetapi isinya bisa kontradiksi atau salah, itu apakah masih layak disebut sebagai kitab suci gitu. Makanya saya kasih judul Bible, oh Bible gitu ya. Oh Bible. Yap. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Bible Yes Bible sebagai respons dan menjawab Bible Oh Bible. Kajian saya ini kali ini, saya hanya ingin mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ini untuk berpikir, begitu aja. Berpikirnya dalam hal apa? Berpikirnya dalam hal begini. Kalau Bible itu disebut sebagai kitab suci, tetapi isinya bisa kontradiksi atau salah, itu apakah masih layak disebut sebagai kitab suci gitu. Makanya saya kasih judul Bible, oh Bible gitu ya. Oh Bible. Yap. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, agar setiap ada video baru, Anda dapat notifikasinya. Like, share, dan komen. Ini mau saya tambahin dikit ya. Kalau yang namanya kitab suci, itu harus bisa tahan dan lolos daripada ujian. Begitu. Iya. Ya. Juga sangat terbuka, atau kita juga sangat menerima, bahkan saya sendiri sebelum saya masuk Islam juga saya menguji dulu Quran gitu ya. Kalau saya nggak nguji Quran ya nggak mungkin saya masuk Islam gitu, itu bedanya ya. Sebenarnya hal yang sama yang Dondi Tan lakukan itu pun saya lakukan, yaitu menguji Al-Quran sebelum kita beriman padanya. Namun apabila Al-Quran lolos dalam uji tuntas yang dilakukan Dondi Tan, hal sebaliknya yang terjadi bagi saya. Al-Quran gagal total. Itulah kenapa saya menolak Islam sebagai kebenaran. Banyak sekali hal-hal aneh dan tidak masuk akal yang saya temukan di dalam Al-Quran. Dan itu sangat gamblang dan jelas sekali. Sehingga sangat mengherankan bagi saya apabila saudara kita Dondi Tan ini tidak mengetahuinya, atau beliau sudah pakai ilmu untuk membaca Al-Quran. Meskipun dengan mengkerdilkan logika berpikir kita, sehingga hal-hal yang ganjil, tidak masuk akal dan aneh, bisa kita terima. Karena sebenarnya, ilmu-ilmu untuk membaca Al-Quran yang diajarkan para ulama adalah untuk menolong Al-Quran itu sendiri, agar supaya dapat dipahami sebagai suatu kebenaran. Nah, saya turun supaya enak lihat. Oke, nah yang nomor 1 nih ya. Menurut 4 Gospel, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus ya. Nah, kalau kita lihat nih, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ceritanya agak berbeda ternyata nih. Nah, boleh diperhatikan ya. Di Matius itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus itu ternyata hanya kepada Yusuf ya, di Matius 1 ayat 20. Sedangkan di Markus malah nggak tahu nih. Markus tidak memberitakan berita itu gitu ya. Kemudian di Lukas itu disampaikan hanya kepada Maria. Maria. Nah, di Yohanes juga nggak tahu gitu. Tidak tahu. Jadi gini, jadi yang pertama itu
malaikat Gabriel memberitakan tentang kelahiran Yesus itu di Matius hanya kepada Yusuf, di Lukas hanya kepada Maria. Gitu ya. Oke, mungkin kalau mau dibilang itu saling melengkapi, ya fine-fine aja. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kan, emangnya Matius nggak tahu gitu kalau Gabriel memberitakan juga ke Maria gitu, atau sebaliknya Lukas nggak tahu gitu kalau Gabriel juga menyampaikan berita itu ke Yusuf gitu. Ya, ini sangat penting juga memang apa namanya berita kelahiran Yesus kok ceritanya berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke, ini yang pertama nih. Makanya saya sebut Bible gitu. Kalau memang melengkapi kan harusnya juga ya tidak menimbulkan kebingungan gitulah. Ya. Iya. Oke, ini saya baca nih ya, Matius 1 ayat 20. Berarti Ini demikian. Pak, swipe aja, Sir. Atau swipe Swipe aja, aja biar ada kerjaan. Ya, siap. Biar ada kerjaan. Ya. Matius pasal pertama ayat 20 kan? Ya. Itu mikrofonnya nggak usah dekat-dekat aja. Nah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Yang Lukas 1 ayat 28, swipe. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Oke, makasih swipe. Nah jadi gini, di Matius tidak ada cerita malaikat Gabriel mengabarkan pesan atau berita kelahiran Yesus kepada Maria. Nah, sebaliknya di Lukas juga tidak ada cerita malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Yusuf gitu. Ya. Markus sama Yohanes itu tidak sama sekali malah tidak memberitakan kabar ini gitu. Nggak tahu ya Pak ya malah info ini ya Pak ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan atau cerita-cerita di dalam 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Sudah kita simak tadi, komplain daripada Don Ditan. Dan sebagai orang percaya, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepadanya. Inilah testimoni Don Ditan, yang harus kita jawab tuntas. Injil itu, tulisan yang berdasarkan desas-desus atau cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat pada waktu itu. Ini sudah pasti salah. Karena keempat kitab Injil itu ditulis hanya 30 tahun setelah Yesus disalib. Sehingga tentu saja, masih banyak saksi mata yang masih hidup pada masa itu. Kenapa ada perbedaan pada keempat Injil kanonik itu? Tentu saja ada perbedaan, karena ditulis oleh orang yang berbeda. Setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda atas suatu peristiwa yang sama. Keempat Injil itu saling melengkapi. Itulah testimoni yang sangat tepat. Karena itu melalui narasi dari keempat Injil itu, bisa diperoleh gambaran yang utuh dan lengkap mengenai Yesus Kristus selama ada di dunia. Sekarang kita bahas komplain Don Ditan yang merasa aneh, karena di dalam Injil Matius dituliskan malaikat mengabarkan kehamilan Maria kepada Yusuf, sedangkan di dalam Injil Lukas malaikat memberitahu Maria saja tidak kepada Yusuf. Sebenarnya, apabila Don Ditan sedikit lebih teliti menyimak narasi yang ada pada kedua Injil itu, pasti tidak akan mempertanyakan hal itu. Sebelumnya harus diketahui, bahwa semua yang dituliskan di dalam keempat Injil itu, adalah visi atau ilham dari Tuhan. Jadi bukan hasil pemikiran dari penulisnya. Karena itu, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak diketahuinya. Dan juga tidak diketahui orang lain. Tetapi penulis Injil dapat menuliskannya dengan benar. Itulah satu bukti, adanya campur tangan Tuhan, di dalam penulisan keempat Injil kanonik. Sekali lagi, terbukti Don Ditan bicara tanpa dasar.
Di antaranya adalah mengenai Maria mengandung dari Roh Kudus, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Maria dan Yusuf. Jadi klaim dari Dondi Tan, yang menyatakan bahwa yang dituliskan dalam Injil itu adalah cerita-cerita yang berkembang selama puluhan tahun, adalah 100% ngawur. Dondi Tan bicara tanpa logika. Jelas di sini, dasar pemikiran Dondi Tan yang mengklaim bahwa keempat Injil itu harus sama sebagai bukti kebenaran adalah konyol. Kita langsung aja nih ya, yang kedua ya. Oke, Sir. Kita isi dua nomor ya malam ini ya. Oke. Nah ini jangan ketawa nih. Menurut The Gospel, Maria itu hamil sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf. Nah loh. Udah dibilang jangan ketawa ya. Di Matius. Enggak, Pak. Pak Doni ketawa sendiri loh. Di Matius ya, di Matius 1 ayat 18 sampai 21 itu Maria hamil sebelum bertunangan. Ya, di Markus nggak cerita gitu ya, karena Markus tidak menceritakan awal daripada kehamilan daripada Maria. Di Lukas diceritakan Maria itu hamil setelah bertunangan. Di Yohanes tidak tahu juga, tidak menceritakan juga gitu ya. Nah, coba Sueb tolong bacain secara cepat aja. Oh ya, siap. Yang Matius ya? Ya, Matius 1, Matius 18. Oh, siap. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, sebelum mereka hidup. Tunggu sebentar. Pada waktu Maria, ibu Yesus kan berarti ya? Ya. Bertunangan dengan Yusuf, pada waktu Maria bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Artinya sudah mengandung apa belum? Sudah. Sedang. Lanjut, Swear. Oh, lanjut. Roh Kudus, terus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang di Lukas 1 ayat 26-31. Lukas 1 ya? Ya. Ayat 26 sampai 31. Oh ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, sudah bertunangan belum? Sudah bertunangan berarti kan? Iya. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, di Lukas, Maria sudah bertunangan sama Yusuf belum? Sudah ya? Ya. Nah, terus di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung kan? Berarti kan belum hamil kan? Ya, belum bertunangan kan? Iya, akan mengandung ya, akan. Nah, berarti hamilnya sesudah bertunangan kan? Iya. Nah, kalau di Matius tadi sudah mengandung. Nah, jadi gimana dong? Yang salah yang mana? Di akal masuk nggak? Pertanyaan saya. Ya, di Matius, pada waktu Maria ibu Yesus, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mengandung. Berarti hamilnya sebelum apa sesudah bertunangan?
Sebelum Dia udah sebelum mengandung. pertunangan. Nah, Udah mengandung ini. Dia udah mengandung. berarti mengandung dulu baru pertunangan kan? Iya, mengandung dulu baru bertunangan. Kalau yang di Lukas dikatakan kepada Yang di seorang Lukas, perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya, Iya, Berarti akan udah mengandung. bertunangan. kepertunangan. Di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, nih sekarang saya Ternyata buktikan dia udah ya. mengandung. Mm-mm. Sekarang saya buktikan yang Matius nih ya. Saya buka di Bible yang versi KJV ya. Ya, King James Version. Matius 1 ayat berapa tadi? 28 ya? 18, 21. 18 sampai 18 sampai 21. 21. nah, nih. Kita lihat nih. Kita lihat terjemahan mana yang salah, mana ini. Sebenarnya kalau nggak teliti membaca ini orang nggak akan ngeh gitu loh Pak. Nah, Sebenarnya kalau tidak teliti gitu. itu lihat nggak yang saya kirim, apa yang saya share di KJV, lihat nggak? Yang Mana KJV. Sir masih yang enggak ya, ini? belum ya? Oh, saya Belum, share. Sir. Nah ini, coba lihat. Now the birth of Jesus Christ was on this world. Wis itu bacanya apa sih Sir? Aku udah lama nggak Nih. pulang kampung Sir. Ya, Matthew 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Artinya apa? Artinya She Sir. was found itu artinya dia sudah diketahui ternyata dia sudah mengandung gitu. With child itu artinya mengandung. Oh. Jadi pada waktu iya. Maria, ibunya Yesus, bertunangan dengan Yosef, sebelum mereka Dia udah hidup mengandung. bersama, Maria diketemukan ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus begitu. Iya, buktinya kan katanya Joseph mau meninggalkan dia karena Ya. pertama kan kalau orang sana ini calon istri bapak nih, ternyata ketahuan mengandung sebelum bertunangan atau sebelum menikah, tiba-tiba pasti kan bapak ingin nggak jadi deh pertunangan sama dia gitu kan, Ya. dia udah mengandung kan gitu tuh harusnya Iya. kan gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi ada kata-kata di sini kuncinya apa? She was found. She was found itu artinya sudah diketahui bahwa dia sudah mengandung gitu. Iya, sudah Oke. mengandung. Ya. Oke. Jadi yang salah yang mana? Yang salah Lukas sama Matius. Mari kita bahas komplain Donditan. Kita mulai dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38 sampai 31. Di situ dikatakan, malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan mengatakan dia akan mengandung. Perhatikan, malaikat hanya memberitahukan kepada Maria saja saat itu, tidak kepada yang lain, tidak pula kepada Yusuf pada saat itu. Pada waktu itu, pastilah Maria hanya menyimpan dalam hati momen perjumpaannya dan kabar yang diterimanya dari malaikat. Namun dalam waktu tidak lama 1 atau 2 hari sesudahnya, ketika Maria mulai merasakan bahwa ia benar-benar mengandung, dia pasti gelisah, karena seorang perawan yang mengandung bisa dihukum rajam sampai mati. Dalam kondisi itulah dia memberitahukan keadaannya pada Yusuf tunangannya, hanya kepada Yusuf, tidak kepada yang lain. Sama seperti Maria, Yusuf pun gelisah. Tapi dia seorang yang tulus. Karena itu dia tidak bicara kepada siapapun mengenai masalah ini untuk minta pendapat. Dia tidak ingin Maria dipermalukan dan dihujat orang. Dalam kondisi itulah, Yusuf mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria. Saat itulah malaikat Tuhan datang dalam mimpi menyuruhnya untuk segera mengambil Maria sebagai istri, dan sudah kita baca tadi, Yusuf melakukan yang diperintahkan Tuhan. Jadi itulah yang diceritakan dalam Injil Lukas dan Injil Matius, dan terbukti memang saling melengkapi.
Berikutnya Donditan mengkritisi waktu Maria mengandung yang berdasarkan bacaan di Injil Matius dan Lukas yang tadi kita simak. Donditan berpendapat di dalam Injil Matius, Maria sudah mengandung pada waktu bertunangan dengan Yusuf. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan sebaliknya, Maria belum mengandung. Benarkah apa yang dikatakan Donditan? Kita lihat ayat yang dijadikan dasar oleh Donditan di dalam Injil Matius. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan di dalam Injil Lukas, Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Donditan di sini gagal menangkap makna kata bertunangan. Dondi terjebak memahami kata bertunangan sebagai waktu prosesi bertunangan Maria dan Yusuf pada kedua Injil itu. Jadi waktu diadakannya, hari pertunangan itu, dan ini adalah salah. Jadi begini, misalnya prosesi bertunangan itu, diadakannya tanggal 25 September. Maka, di dalam Injil Matius, Maria sudah mengandung. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan akan mengandung. Jadi pada waktu tanggal 25 September itu, Maria belum mengandung. Padahal, pengertian dari kata bertunangan di situ adalah waktu bertunangan, atau masa bertunangan, yang mana masa bertunangan itu bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Nah dari situ kita tahu, malaikat memberitahu Maria pada masa bertunangan itu. Begitupun yang dituliskan dalam Injil Matius. Apabila disusun dalam kronologi, tentu malaikat lebih dulu datang menemui Maria, seperti yang ditulis di dalam Injil Lukas. Baru kemudian menemui Yusuf melalui mimpi, yang ditulis di dalam Injil Matius. Kemudian kita pun tahu, Yusuf segera mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi Yesus lahir di dalam bingkai perkawinan yang sah antara Maria dan Yusuf. Tidak ada yang mengetahui bahwa Yesus bukan anak biologis Yusuf. Sekali lagi, saya uraikan agar dipahami dengan baik. Apabila dijabarkan sesuai kronologi, inilah yang kita dapati. 1. Maria bertunangan dengan Yusuf. Ini prosesi pertunangan. Kita plot sebagai hari H. 2. Malaikat menemui Maria, H+X. 3. Malaikat menemui Yusuf dalam mimpi, H+X+Y. 4. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, H+X+Y+1. 5. Yesus lahir, H+X+280. Jadi jelas, Injil Matius dan Injil Lukas tidak salah dalam berkisah. Hanya saja, Donditan kurang cerdas menyimak. Saya jadi maklum, karena hal yang sama, Donditan tidak dapat menemukan kejanggalan, kesalahan dan kontradiksi di dalam Al-Quran. Sebelum menutup video ini, saya bertanya kepada Donditan, benarkah Muhammad lahir pada tahun gajah? Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati.